Ya, transparansi ini enak dibahas tapi susah diimplementasikan. Itu yang terjadi selama Paling ini, Mas mudah, Laka. mau di pusat mau di daerah itu apa ya, udah semacam wacana besar yang susah untuk kita lihat. Ya paling sederhana misalkan kalau transparansi itu dilakukan ya publik misalkan bisa mengakses laporan Pemda secara berkala misalkan Di apakah website ya begitu. websitenya APBD-nya gitu ya bisa dibuka lah diflorkan ke publik, mereka mendapat akses untuk mengkritisi, memberi masukan dan seterusnya di ranah musrembang dan seterusnya supaya apa? Supaya itu nggak sebatas wacana. Yang kedua juga saya melihat ini juga bisa diaktifasi melewat kanal-kanal media sosial kan Mas. Misalkan kalau Pak Bupati aktif di mana Facebook, Instagram, TikTok, ya seluruh kepala dinas juga harus terlibat aktif misalkan. Sehingga warga tuh merasa terwakili. Karena saya di beberapa daerah sudah melihat tren itu. Bupatinya aktif di TikTok, ada yang ngadu di TikTok, di-mention tuh kepala dinas. Hari itu selesai. Ada banyak daerah yang seperti itu sekarang. Saya berharap ini bisa menular ke semua daerah sehingga tidak terakumulasi keresahan dan kegeraman mereka kepada menjadi gejolak begitu pemerintah ya, eksekutif, legislatif. Yang terjadi di Pati itu nggak terkanalisasi. Eksekutifnya nggak jalan, legislatifnya membiarkan. Meledaklah itu bom waktu masalah. Nah, saya berharap ini tidak terulang di daerah lain supaya apa? Ya ini kan eranya nih, digitalisasi, informasi terbuka, dan itu sudah sebuah keniscayaan. Karena semakin dipendam, semakin disentralisasi informasi tentang apapun itu, APBD, Perda, kebijakan lain, itu menjadi bom waktu. Dan saya berharap ini bisa menjadi pembelajaran mahal buat kita, eksekutif maupun legislatif. Seringkali kan kita disoroti selama ini eksekutifnya yang bermasalah. Legislatif kadang membiarkan, Mas. Ketika pilkada selesai, koalisi sudah memenangkan pilkada, nggak ada urusan lagi dengan masyarakat. Salah. Justru koalisi berikutnya sama masyarakat. Kalau misalkan masyarakat diabaikan, tidak dirangkul, ya mereka akan memukul kita satu hari. Dan Pati itu salah satu refleksi. Karena ada sosiodemografi pemilih yang berubah nih. Milenial, Gen Z ini nggak sabaran orangnya. Informasinya itu banyak. Menarik. Jadi maksud Anda walaupun jedanya hanya beberapa bulan dari pemilihan pilkada, itu bisa berubah? Bisa. Ini kan informasi per detik kita dapat. Mereka dapat. Jadi kalau misalkan nggak berubah bupatinya, legislatifnya dengan sosiodemografi ini, hati-hati. Siap-siap diturunkan di tengah jalan. Kalau saya seperti itu. Ancaman